بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita tengah berada di sebuah tempat yang sangat baik, tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang datang ke masjid, mempunyai wudu, mengikuti adab masjid, salat tahiyatul masjid, maka dia sesungguhnya telah menjadi tamu Allah, karena masjid ini adalah rumah Allah. Kalau dia menjadi tamu Allah, di dalam hadis itu disebutkan, maka orang itu akan memperoleh kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di masjid ini pada subuh ini, dan saudara-saudara kita yang hadir di masjid lain, menjadi tamu Allah, dijaga dan dipelihara oleh Allah, dan Allah memberikan kemuliaan kepada kita, kemuliaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjadi pengikut setia beliau. Kita selalu berusaha untuk mengikuti, meniru, bercermin kepada uswatun hasanah beliau. Mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, mengikuti akhlak-akhlak yang ada pada Rasulullah. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, namun kita setiap menyebut namanya, kita membacakan salawat dan salam kepadanya. Dengan ini mudah-mudahan kita akan dipertemukan dengan beliau di yaumul qiyamah, dipertemukan di surganya nanti, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi disebutkan jadwalnya Ustaz Dr. Taufik. Beliau baru dapat kabar tidak bisa hadir. Kita doakan seandainya beliau sakit, ada halangan, mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau beliau ada persoalan-persoalan yang harus dihadapi, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kembali kenapa kita harus duduk-duduk di masjid, berkumpul seperti ini. Alhamdulillah Darussalam, Masjid Darussalam bertambah banyak jamaah, tapi insya Allah bisa lebih banyak lagi. Seseorang itu akan berusaha dengan sekuat mungkin, akan the best effort, kalau dia mengetahui kebaikan-kebaikan, keuntungan yang akan dia peroleh. Kenapa kita suka merasa malas padahal tahu itu adalah kebaikan? Karena kita kadang-kadang lupa terhadap kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh. Di dalam hadis yang sahih,
orang-orang yang berkumpul di masjid itu, kalau pulang dari masjid, dia akan diberikan oleh Allah sebuah ketenangan dan ketentraman. Ketenangan dan ketentraman ini tidak bisa dianggap kecil, tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dianggap barang murahan, karena kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan hidup sebahagian besar bersumber dari hati yang tenang dan tentram. Kita tidak bisa menikmati sebuah makanan yang mahal, yang nikmat, yang lezat, kalau hati kita sedang risau, hati kita sedang kacau, hati kita sedang gelisah. Makanan itu walaupun tidak mahal, biasa-biasa saja, tapi menjadi nikmat tatkala hati kita sedang tenang, sedang tentram. Ini yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang datang ke masjid. Kemudian setelah itu duduk-duduk di masjid, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari agama. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah." Kata Rasulullah, barang siapa yang berkumpul di masjid, rumah dari rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, maka pastilah mereka itu mendapatkan sakinah. Bapak dan Ibu, ketentraman hati, ketenangan hati itu tidak dijual, tidak ada di mall, tidak ada di supermarket, dan tidak ada di tempat-tempat rekreasi dan tempat hiburan. Kalau orang yang sekarang hatinya sedang gundah gulana, sedang gelisah, sedang kacau, sekarang berangkat ke puncak memandang alam yang indah itu, apakah bisa kehilangan kegelisahannya? Tidak bisa. Kalau orang sedang gelisah, orang sedang kacau, datanglah ke masjid, sholat di masjid, berdoa ke masjid, serahkan persoalannya semua kepada Allah. Karena kita ini lemah, karena kita ini tidak berdaya, serahkan semua kepada Allah. Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Allah lah yang akan menurunkan ketenangan dan ketentraman fi qulubil mu'minin, pada orang-orang yang beriman. So, kalau kita punya persoalan di rumah, ada masalah-masalah yang menurut kita tidak sanggup, kita sedang ditimpa masalah, datanglah ke masjid, duduk di masjid, tafakur di masjid, beristighfar di masjid, mohon pertolongan Allah, serahkan semua persoalan itu kepada Allah. Bukankah kita mengakui dengan seyakin-yakinnya kalau itu persoalan, maka Allah lah yang akan memberikan jalan keluar persoalan itu? Bukankah kita percaya innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha kuasa atas segalanya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita membutuhkan sesuatu, bukankah kita yakin seyakinnya bahwa Allah itu maha kaya, innallaha ghaniyyun hamid, kaya? Kalau kita yakin Allah kaya, kenapa kita tidak meminta kepadanya? Datang ke masjid, bersujud, menangis,
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kondisi seseorang hamba yang lebih dekat dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan sujud. Kata Rasulullah, fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah doa. Datang ke masjid, minta kepada Allah, minta yang terbaik dari Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid sekarang ini dan hadirnya kita di masjid insya Allah pada hari-hari berikutnya, Allah karuniakan kepada kita sebuah ketenangan dan ketentraman hati, karena itu kita perlukan di dalam hidup. Apa yang kita dapati kalau orang sudah tenang dan tentram? Kalau orang sudah tenang dan tentram, pasti dia merasa bahagia, merasa nyaman. Kalau orang melakukan sebuah perbuatan, menjalankan profesinya, menjalankan kegiatannya dengan hati tenang dan tentram, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Kalau dia seorang supir, karena dia tenang dan tentram, tentu nyupirnya akan lebih safe dibanding dengan orang yang tidak tenang dan tentram, kan? Bukankah banyak bukti orang mengendarai kendaraan nabrak, celaka, ternyata kondisi orang itu sedang tidak tenang dan tentram akibat minuman keras, akibat narkoba, akibat persoalan itu. Pekerjaan-pekerjaan yang lain insya Allah akan lebih produktif kalau orang itu tenang dan tentram. Oleh karena itu, mari kita cintai masjid, mari kita datang ke masjid, karena Allah menyediakan berbagai macam kebaikan di masjid ini. Saya yakinnya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat, barang siapa yang membangun masjid, man bana masjidan fid dunya, barang siapa yang membangun masjid di dunia, tentulah tidak hanya sekedar membangun bangunannya, memeliharanya, merawatnya, menjaganya, dan meramaikannya. Makanya orang yang meramaikan masjid disebut dengan takmir masjid, memakmurkannya. Buat apa masjid bagus, megah, mewah, kalau tidak ada orang yang memakmurkannya? Maka kata Rasulullah, barang siapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Ya. Kalau kita jalan-jalan di kota wisata, lihat rumah bagus di situ, dijual, pastilah di dalam hati punya duit atau tidak, ada terpikir, waduh, kalau punya duit boleh juga itu membeli rumah itu, gitu kan? Ya. Datang ke masjid, Allah sudah siapkan rumah di surga. Mudah-mudahan kita semua sudah disediakan rumahnya oleh Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Sampai bunyi alarm. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Kurang lebih 10 hari lagi, kurang lebih 10 atau 11, kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ya Allah berikanlah kita semua kesehatan di bulan Ramadan. Ya Allah berikanlah kita semua kekuatan di bulan Ramadan. Ya Allah berikanlah kami rizki
yang banyak, yang halal di bulan Ramadan, agar kami dapat melaksanakan ibadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Mari kita lihat setidak-tidaknya ada 4 hal yang bisa kita siapkan secara mental, secara batin, menghadapi Ramadan. Yang pertama adalah keimanan. Menyambut Ramadan itu harus dengan iman. Kenapa dengan iman? Karena perintah wajibnya puasa itu jelas, amplopnya itu jelas, kepadanya itu jelas, kepada orang-orang yang beriman, jelas. Orang-orang yang tidak beriman tidak mendapatkan amplop itu. Ya ayyuhalladzina amanu, itu kan kalau ditulis dalam sebuah sampul kepada orang-orang yang beriman, begitu kan? Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu puasa. Orang-orang yang beriman, dengan dibacakannya ini harus seperti kita mendapatkan amplop perintah dari Allah untuk menjalankan puasa. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Oh maaf, salah alamat, saya tidak beriman, saya tidak mau puasa. Kenapa kamu nggak puasa? Jawabannya mungkin karena amplop itu tidak ditujukan kepadanya. Bagaimana mungkin puasa bisa ikhlas kalau tidak didasari dengan iman? Apa ada orang puasa tidak ikhlas? Mungkin. Kalau nggak puasa nggak enak juga ini sama keluarga, sama tetangga. Orang di kantor juga pada puasa, kantin tutup, masa nggak puasa? Puasa juga, tapi bukan karena iman. Mau kantin buka, mau orang lain tidak puasa. Mungkin kita berada di sebuah negara yang negara itu Islam minoritas, sehingga pemandangan tidak puasa seperti biasa, saya akan tetap puasa. Kenapa? Karena saya diperintahkan oleh Allah dan saya adalah orang yang beriman. Orang yang beriman melaksanakan puasa itu ikhlas. Itulah yang membuat seseorang menjadi kuat berpuasa. Kita ukur saja puasa kita itu nanti, apakah puasanya penuh dengan kenikmatan, apakah penuh dengan kepayahan, apakah menderita atau capek atau merasa terpaksa. Kita ukur saja. Kalau kita puasanya dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kenyamanan, ini adalah ibadah yang terpanjang, mengharap dari Allah, mudah-mudahan puasanya karena iman. Tapi kalau puasanya karena tidak dengan iman, tidak ikhlas, maka kita akan merasa tidak kuat. Dan puasa itu merasa berat sekali. Bagaimana tidak berat? Kita bangun tidur pagi-pagi saja sudah minum kopi, minum teh, minum susu, minum ini, minum itu. Sarapan ini, sarapan itu. Nanti rapat ada makan, nanti siang ada makan lagi. Wah, ya, kepala pusing karena belum minum kopi. Wah, segala. Saya punya teman kerja, kelahirannya Italia tapi sudah menjadi warga Amerika. Pada waktu puasa pertama saya bilang sama dia, namanya Ju, I start fasting today. Saya mulai puasa. Tidak ada minuman di meja ini, no drink.
Terus dia tanya sama saya, oh ya, Muslim start fasting, orang Islam mulai puasa. Dia tanya sama saya, how many days do you fast? Berapa hari kamu puasa? Orang ini mungkin belum tahu dia tentang puasa. Dia bilang, berapa hari kamu puasa? Saya bilang, puasa saya 1 bulan, 1 month. Terus dia masih nanya lagi, 1 month? 30 days, 30 hari. Dengan aneh, dengan heran, dengan hampir tidak percaya, you don't eat and you don't drink within 30 days, tidak makan, tidak minum siang hari, 30 hari. How can? Bagaimana bisa? Dia membayangkan kesulitannya, membayangkan penderitaan. Kenapa? Karena dia orang yang tidak beriman. Ya kan? Jadi oleh karena itu, marilah kita menyambut Ramadan ini dengan hati yang beriman. Dengan hati yang beriman, insya Allah kita melaksanakan puasa dengan ikhlas. Kalau dengan iman dan ikhlas, maka Allah baru akan memberikan rewardnya, akan memberikan pahalanya, akan memberikan kebaikannya. Mari kita baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang populer, hadis sahih tentang pahala orang puasa. Man shoma Ramadhan imanan, ya kan? Barang siapa yang berpuasa, yang puasanya karena iman. Jadi ada orang berpuasa bukan karena wahtisaban dan ikhlas, hanya ingin memperoleh keridhaan Allah. Ghufira lahu min dzanbihi ma taqaddam, diampuni seluruh dosa-dosanya. Itulah makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, orang-orang yang berpuasa, hati-hati, jangan puasa kamu itu sia-sia, jangan puasa kamu itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Fakam min shaimin laisa lahu illal ju' wal atas. Kalau ini disampaikan oleh Rasulullah, berarti orang yang puasa hanya lapar dan haus ada. Kalimatnya saja fakam, kam itu alangkah banyaknya gitu. How many, banyak orang puasa nggak dapat apa-apa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik puasa yang sudah lewat dan puasa yang akan datang. Kalau orang puasa haus itu ya wajar-wajar. Puasa lapar wajar karena waktunya makan kita tidak makan. Tapi orang puasa mengeluh, ini harus ditandai. Ya. Tapi orang puasa merasa menderita, ini harus ditandai. Insya Allah dengan iman dan ikhlas, tidak ada merasa menderita, tidak ada mengeluh. Produktivitas kerja tetap, dan kita harus mendapatkan, harus merasakan kenikmatan selama menjalankan ibadah puasa. Kita memang merasa kalau puasa ini mulut gak enak, rasanya bau. Rasulullah tahu itu. Makanya mulut baunya orang yang puasa itu, lupakan aja itu. Itu sesungguhnya lebih wangi daripada minyak wangi, gitu kan? Artinya nanti akan diganti sebuah wangi-wangian yang lebih wangi dari itu. Itu hanya karena metabolisme tubuh saja, karena kita tidak makan, tidak minum, sehingga halas. Jangan bermasalahkan itu. Marilah kita sambut
ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, kebaikan di dunia dan akhirat. Yang selalu saya sampaikan mengenai kebaikan di akhirat ini adalah sebuah keinginan kita semua. Kita kan semua kepengen masuk surga, kepengen masuk surga. Di surga nanti ada sebuah pintu. Surga itu pintunya banyak. Ada sebuah pintu, yang pintu itu disebut dengan Babur Rayyan. Spesialnya pintu ini adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Dicatat nama pintunya, nanti kesasar di sana. Babur Rayyan. Jadi kalau ditanya mau kemana, saya mau ke Babur Rayyan. Kenapa? Karena itu pintu masuk surga bagi orang-orang yang berpuasa. Kata Rasulullah, yuqalu lahu Babur Rayyan, disebut Babur Rayyan. Dan dipanggil, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa. Dengan izin Allah, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita angkat tangan. Nahnu as-shaimun, kami orang-orang yang berpuasa. Kemudian para malaikat mempersilahkan, tafadhal, masuk surga lewat pintu ini. Kita berduyun-duyun masuk ke dalam surga, menikmati hasil ibadah kita dari puasa yang dengan iman dan ikhlas. Kalau sudah habis orang berpuasa, kata Rasulullah, kemudian pintu itu ditutup. Mudah-mudahan kita ini pemilik, kalau sekarang masuk ke sebuah pintu dan gate itu adalah ada kunci atau ada gate pass atau apa namanya, mudah-mudahan Babur Rayyan itu gate passnya sudah di kantong kita dan kita masuk ke dalam surga sebagai orang-orang yang berpuasa. Amin ya Rabbal. Yang kedua, kita harus melihat puasa ini dengan ilmu, karena puasa ini ibadah. Dia bukan tradisi, dia ibadah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia ibadah. Di dalam berpuasa kita harus berniat. Kata Rasulullah, tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat. Makna berniat di sini artinya kalau orang berpuasa itu ada sebuah persiapan, bukan hanya ujung-ujung. Ada persiapan. Silakan berniat dengan bahasa yang kita miliki. Walaupun kita sudah pernah diajarkan oleh orang tua kita, ustaz kita, nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhan aziz sanati fardhan. Berniatlah dengan bahasa yang kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berniat puasa besok lillahi ta'ala. Halas. Yang tidak boleh ketinggalan dari niat itu adalah kalimat yang terakhir, lillahi. Itulah sebenarnya esensinya niat. Kalau sahur gimana Ustaz? Sahur itu sunnah, tapi Rasulullah sangat menganjurkan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Sahur, jangan tidak sahur walaupun hukumnya sunnah. Jadi jangan ada alasan kenapa nggak puasa. Tadi malam kesiangan nggak sahur, nggak ada itu. Nggak puasa gara-gara tidak sahur. Diatur sedemikian rupa. Sahur itu sunnah dan disunnahkan, dilaksanakan, diakhirkan. Diakhirkan bukan jam 7. Kalau jam 7 itu bukan sahur, sarapan namanya. Diakhirkan itu tidak terlalu jauh dari waktu subuh. Kenapa? Supaya jangan setelah sahur tidur lagi. Perut kenyang, habis sahur tidur lagi, subuhnya ya, diaturkan. Kalau waktu subuh itu kurang lebih 4:30, maka sahurlah jam 4. Jam 4:15 selesai, sikat gigi, bersih-bersih, baca Al-Quran,
dari mulai selesai sahur sampai dengan subuh. Makanya ada yang disebut dengan waktu imsak, ada tenggang waktu supaya kita tidak buru-buru sahurnya. Jangan sampai nasi masih di tangan, di mulut masih buru-buru, Allahu Akbar, gimana nasi ini? Mana belum minum? Nasi aja masih di tangan, masih di sendok, Allahu Akbar. Belum minum Ustaz. Ya udah minum dulu ya. Tapi kalau kita sudah selesai baca Quran, insya Allah semuanya akan mendapatkan keberkahan dari ibadah yang Allah berikan kepada kita. Harus dengan ilmu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Allah mengingatkan kita, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa kamu itu lebih baik jika kamu paham, jika kamu mengetahui, jika kamu mengerti tentang puasa. Harus pakai. Memang kalau ibadah puasa itu kan sederhana. Pokoknya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai dengan terbenam matahari maghrib, maka sahlah puasanya. Tapi masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Yang ketiga, harus kita gali sebanyak-banyaknya kebaikan dan hikmah puasa. Hikmah puasa harus kita dapatkan sebanyak-banyaknya hikmah berpuasa. Kalau orang mengatakan puasa itu adalah ar-riyadhah, sebuah training, sebuah pendidikan, sebuah tarbiyah, maka tentu harus ada hasilnya. Harus ada hasilnya. Dan hasilnya itu berupa hikmah puasa. Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 265, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan kepadanya hikmah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari Allah. Jadi kalau kita ingin memperoleh kebaikan dari puasa, maka kita harus menggali hikmahnya, mendapatkan hikmahnya. Jangan hanya sebatas puasa itu yang penting puasa wajib. Kalau tidak puasa berdosa dan saya sudah melaksanakannya, mudah-mudahan saya terlepas daripada dosa halas. Jangan hanya sampai di situ, kita gali hikmahnya supaya kita memperoleh kebaikan yang banyak dari puasa. Hikmah puasa itu sangat banyak yang tidak mungkin kita selesaikan pada subuh ini. Insyaallah nanti para ustadz menjelang Ramadan ini juga pada waktu ceramah-ceramah tarawih akan selalu disinggung mengenai hikmah puasa. Cuma di antaranya yang sangat penting dari puasa itu adalah sesuai dengan definisinya, puasa itu adalah al-imsak, kemampuan menahan diri. Kemampuan menahan diri. Kalau pada waktu puasa kita pergi dari jalan-jalan atau kerja, udara sangat panas, sampai di rumah melihat air putih. Kalau orang haus pasti pikirannya kepada minum, kepada air. Ini bukan hanya dalam pikiran, ini airnya sekarang ada di meja.
Ini air bekas sahur tadi malam udah habis. Pulang dari luar panas. Ya. Ada air. Aduh. Air ini kok merangsang sekali. Apa? Yang pertama, kita sangat membutuhkan barang. I want it. Saya menginginkannya. Kenapa? Karena saya haus. Yang pertama ya. Karena saya haus. Yang kedua, yang dibutuhkannya itu available. Yang dibutuhkannya di depan mata. Pertama saya menginginkannya. Yang diinginkan itu di depan mata. It is available in front of you. Di depan mata. Aduh, ini kalau diminum enak sekali. Itu orang puasa. Yang ketiga, tengok kanan kiri. Gak ada orang lain juga. Tinggal kita memilih. Kalau saya mengambil air itu, saya mendapatkan kepuasan karena haus saya hilang. Saya aman karena orang lain tidak tahu. Tapi ini sesungguhnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mencuri, kalau dalam teori kepolisian mencuri itu katanya N dan K. Ada polisi kan? Nggak, takut salah. Ada polisi kan? Ada Pak Jody Disman. Menurut Bapak polisi, saya pernah training di Brimob 3 bulan. Kejahatan itu terjadi kalau ada M dan K. M-nya itu niat, K-nya itu kesempatan. Usaha kita, kata Pak polisi itu, harus memisahkan antara M dan K. Ada niat tapi nggak ada kesempatan. Ada kesempatan tapi tidak ada niat. Kenapa orang korupsi? Karena N dan K jadi satu. Ya kan? Kenapa korupsi? Karena N dan K jadi satu. Niatnya ada, kesempatannya ada, jadilah korupsi. Walaupun niatnya besar, niatnya kesempatannya nggak ada, udah bisa korupsi kan? Kenapa kamu nggak korupsi? Ya apa mau dikorupsi? Mau kerja aja cuma tukang antar surat kok, mau korupsi surat? Korupsi itu terjadi karena N dan K bersatu. Puasa mendidik kita untuk tidak membuat niat mencuri itu ada. Puasa harus menghilangkan niat tidak baik itu, walaupun kesempatan ada. Walaupun air minumnya sudah di depan meja, di depan ini aman, saya tidak mau meminum. Kenapa? Karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya paralel dengan hadis-hadis yang lain. Hadis yang sangat jelas kata Rasulullah, la yasruqus sariqu hina yasruqu wa huwa mu'minun. Tidak akan jadi seseorang mencuri kalau pada saat dia mau mencuri di dalam hatinya ada iman. Menurut hadis ini, orang mencuri itu imannya sedang jelek. Tidak ada kontrolnya, tidak ada pengendalinya. Semuanya boleh, yang penting ada kesempatan.
Inilah hakikat hikmah puasa yang luar biasa. Al-imsak, menahan diri. Seandainya saya mau, saya bisa korupsi. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saya mau pada bulan Ramadan ini, saya bisa makan siang, saya bisa minum sekenyang-kenyangnya, saya tidak kelihatan orang, saya bisa. Saya tidak mau. Karena saya sedang berpuasa, karena saya sedang beribadah, karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kekuatan ini ada pada kita pada bulan Ramadan dan juga pada luar Ramadan. Jangan sampai N dan K itu dalam satu tempat kacau. Kalau teori kepolisian, setelah orang itu niatnya dihilangkan pun kesempatannya harus dihilangkan. Orang ke masjid tidak mau nyuri sendal sebenarnya, mau sholat, tapi begitu keluar ada sendal bagus. Tadinya niatnya tidak ada, itu niat spontan. Kenapa? Karena sendal bagus itu merangsang dia kan. Nah, maka sendalnya tetap harus diamankan. Tapi yang terbesar perbuatan seseorang itu katanya al-insan, mampu menahan diri. Oleh karena itu puasa dijadikan ibadah yang diharapkan hikmahnya kita mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan nafsu. Kata Rasulullah, raja'na min jihadil akbar ila jihadil asghar. Pada waktu selesai perang Badar, Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, kita baru saja kembali dari perang Badar, perang yang kecil menuju perang yang besar. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Dari perang kecil menuju perang yang besar. Sahabat kaget. Perang Badar yang begitu besar oleh Rasulullah disebut dengan perang kecil. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Perang yang besar yang kayak apa lagi? Kata Rasulullah, al-jihad bin nafs, perang melawan hawa nafsunya sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang korupsi, yang disebut koruptor itu bukan orang miskin. Gajinya juga besar. Ya kan? Kalau seorang gubernur korupsi kan tidak mungkin miskin. Gajinya besar. Seorang bupati korupsi tidak mungkin miskin. Saya tahu itu. Rumah dinas dibiayai negara, pembantu saja di situ dibiayai negara. Tukang sapu, tukang dibiayai negara. Listrik dibayar. Kalau bapak-bapak kan listrik bayar sendiri. Beras dibiayai negara. Dapurnya itu tidak pernah memakai uang sendiri. Mobil dibiayai negara. Istrinya dibelikan mobil oleh negara karena dianggap sebagai ketua Dharma Wanita, ya kan? Ketua PKK. Baju bupati itu kaos-kaosnya dibeliin oleh negara. Ada olahraga jantung sehat, kasih baju gitu kan? Yang pegawai negeri itu senyum tahu. Saya nggak tahu kalau celana dalam itu bahkan juga dibeli negara. Tidak mungkin miskin. Tapi korupsi bukan butuh, tapi nafsu. Inilah yang berat kata Rasulullah, memerangi nafsu. Nafsu ini diharapkan bisa dilatih, bisa digiring melalui pelaksanaan ibadah puasa. Hikmah yang pertama adalah mari puasa kita ini mendidik, melatih, memerangi hawa nafsu yang tidak baik supaya
dilaksanakan di waktu-waktu di luar bulan Ramadan. Itulah makanya Rasulullah mengingatkan jangan sampai cuma dapat lapar dan haus, tapi harus dapat lain. Puasa ini kita juga harus bisa berhenti untuk berbuat bohong. Karena berbuat bohong ini kan merugikan orang lain. Korupsi itu kan bahasa lain saja. Sesungguhnya korupsi itu adalah berbohong kan. Orang sudah salah pun mencari alasan ini itu, minta bantuan pengacara. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa dia tidak bisa meninggalkan bohong, maka Allah tidak butuh dari dia hanya meninggalkan makan dan minum. Allah nggak butuh itu, nggak ada artinya. Jadi puasa itu al-imsak. Puasa itu tulis besar-besar, stop, berhenti berbohong, itu puasa. Stop lying. Berhenti menyakiti orang lain, itu puasa. Berhenti merugikan orang lain, itu puasa. Berhenti melaksanakan keinginan yang tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan undang-undang Allah. Itu puasa. Puasanya hanya 1 bulan. Berikutnya kita tinggal melaksanakan kebaikan-kebaikan dari puasa. Mudah-mudahan puasa yang akan kita laksanakan pada tahun depan dapat memperbaiki kualitas puasa-puasa kita di tahun yang lalu. Supaya pulang bisa sholat 2 rakaat yang terakhir, yang nomor 4. Put this Ramadan is a golden time for you. Tempatkan Ramadan ini sebagai peluang emas untuk kita semua. Kenapa? Yang pertama, Ramadan itu sudah jelas syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Al-Quran pun diturunkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Yang ibadah di sana, yang keutamaan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. 1000 bulan itu kurang lebih 80 tahun. Jadi Ramadan itu luar biasa. Orang yang beribadah, bersedekah, berinfak, segala macam kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 kali. This is a golden time. Kenapa disebut golden time yang kedua? Letakkan di dalam pikiran kita, jangan-jangan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. I don't want to miss this Ramadan. Saya tidak mau kehilangan peluang Ramadan ini. Kenapa? Ramadan besok aja belum tentu, apalagi Ramadan tahun 2016. Harus the best effort. Harus demi menit beribadah. Ini kesempatan emas, karena Ramadan yang akan datang belum tentu. Bapak dan Ibu, demikian sebagai Ustadz Serep, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkenan, mudah-mudahan disertai dengan nur dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita umur panjang. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kesehatan. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kekuatan sehingga semangat dalam ibadah apa saja. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kelapangan rizki sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita sudah disediakan kunci oleh Allah untuk masuk ke dalam babur rayyan dan kita semua menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah